Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, friends? Alhamdulillah, good. Masya Allah. Hello friend, my name is Berry. And then me, Berry, and teacher Bubu want to tell you story about Sa'ad bin Abi Waqqas. Sure ya teacher Bubu? Benar ya teacher Bubu? Ya, betul Berry. Hari ini kita akan bercerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Hah? Ini Sa'adnya ya? Iya, ini akan berperan menjadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Teman-teman yang di rumah dan Berry, mohon duduk tenang dan please listen carefully, oke? Oke, kita mulai ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. One day in Mekah, all people believe with berhala. Ini adalah berhala. Semua orang Mekah mayoritas menyembah berhala. But Sa'ad bin Abi Waqqas not believe with berhala. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas sangat tidak suka dengan berhala. But all family Sa'ad bin Abi Waqqas, mom and dad believe with berhala. Day by day, Hamnah, she is named Hamnah, mom Sa'ad bin Abi Waqqas. She is always pray in berhala. Setiap hari Hamnah menyembah berhala. She is believe berhala can get you everything. One day Abu Bakar want to come to Sa'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa'ad. How are you Sa'ad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abu Bakar. How do you do? Alhamdulillah. Sa'ad, I will invite you with meet someone. Saat aku ingin mempertemukanmu dengan seseorang. Apakah kamu mau? Sure, aku mau. Akhirnya Sa'ad dan Abu Bakar berjalan bersama menemui seseorang tersebut. Sa'ad, he is Muhammad. Orang yang ingin aku ajak bertemu denganmu adalah Muhammad. Sure, he is my family. Ini adalah keluargaku. Aku sudah mengenalnya. Aku adalah paman Muhammad. Sa'ad adalah uncle Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabarmu wahai Sa'ad? Ujar Muhammad. Alhamdulillah ya Muhammad. Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Muhammad, apa yang akan kamu sampaikan kepadaku? Ujar Sa'ad. Sa'ad, I have new din. Aku mempunyai agama baru dari Allah. Namanya adalah Islam.
Do you want convert to Islam? Saat yang tidak suka dengan berhala ingin memasuki Islam karena saat tahu bahwa Muhammad adalah keluarga yang sangat baik, good family. Akhirnya Sa'ad adalah orang ketiga yang masuk Islam setelah Khadijah dan Abu Bakar. Setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, teman-teman. Akhirnya Sa'ad syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah Sa'ad, barakallah. Semoga Allah senantiasa melindungimu dan memberkahi kehidupanmu. Selamat datang saudaraku. Thank you Abu Bakar. Akhirnya Sa'ad pun beribadah memeluk agama Islam. Dengan kedatangan Sa'ad, hari demi hari, Muslim di Mekah semakin bertambah. Mereka beribadah, mereka sholat secara sembunyi-sembunyi karena pada saat itu Islam masih sangat sedikit dan rata-rata sangat dibenci karena semua orang di Mekah menyembah berhala, tapi orang Muslim menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Day by day, all people Muslim selalu dicemooh oleh kaum Quraisy. Mereka dihina karena menyembah Allah. Mereka tidak suka dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then Muhammad say to all people Muslim and always be patient, selalu bersabar dan mengingat Allah, and selalu forget to Allah and pray to Allah. Dan mereka harus bersabar dan selalu mengingat Allah. Ini adalah ujian dari Allah. One day di rumah Sa'ad, at home Sa'ad, Hamnah, mom Sa'ad, call to Sa'ad, memanggil to Sa'ad. Sa'ad, where are you, Sa'ad? Ya, mom. Why you call me? Why you ask me? Sa'ad. Sa'ad, benarkah kau masuk Islam? Sa'ad, true or false, you convert to Islam? Yeah, this is truth, Mom. Aku benar-benar masuk Islam. I believe with Islam. Oh my God, Sa'ad. Why you convert to Islam? Di mana anakku Sa'ad yang dulu yang sangat patuh kepada orang tuanya? Sekarang kenapa kamu masuk Islam, Sa'ad? Ya, Mom, because I believe with Allah and Muhammad. I no believe with berhala. Ya Allah, Sa'ad, why? Why you do? Kenapa kamu melakukan itu? Hamnah yang sangat sedih hari demi harinya, dia selalu menangis. Hamnah selalu menangisi kenapa Sa'ad memasuki Islam. She is not want eat. Dia tidak mau makan. And then no drinks. Dia mogok makan dan mogok minum. And then Sa'ad
so very sad. Saat sangat sedih atas kejadian ini. Tapi Saat sangat percaya kepada agama Islam dan dia tidak mau keluar dari agama Islam. Day by day Saat pray to Allah. Saat berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Ya Allah, help me. I want to my mom eat and drink again because she is sick today. Ya Allah, bantu aku. Aku ingin ibuku bisa makan dan minum lagi. Hari ini dia sakit. Ya Allah, bantu aku. Help me. Hari demi hari Saat pun sholat terus-menerus dan berdoa kepada Allah. And then Allah send down the letter of surah Luqman 14 until 15. Allah menurunkan surat Luqman ayat 14 sampai 15 atas kejadian ini. Dalam surat Luqman ayat 14 until 15 dijelaskan bahwa kamu harus menyayangi kedua orang tuamu karena ibumu telah mengandungmu selama 9 tahun. Your mom pregnant with you. Dia sudah mengandungmu secara lemah selama 9 bulan dan melahirkanmu. And then your mom birth you, melahirkanmu. Masya Allah. Jadi kamu anak-anak yang solih dan solihah di rumah dan dimanapun harus sayang kepada kedua orang tua. And then give you milk and menyapihmu. And then love you. Mom with dad it's very love you. Jadi orang tuamu sangat menyayangimu. Jadi kamu juga harus sayang kepada kedua orang tuamu. Tapi bagaimana ya dengan Saat, orang tua Saat yang menyembah berhala dan tidak memperbolehkan Saat untuk menyembah Allah? Apa yang harus dilakukan? Oke, dengarkan kisah selanjutnya. Di ayat selanjutnya, ayat 15 disebutkan bahwa seandainya if your parents invite you to bad things, please refuse. Nah, kalau misalnya orang tuamu menyuruhmu menjauhi Allah, tidak menyembah Allah, maka please refuse, tolak. Kamu tidak boleh mengikutinya. Kamu harus dekat kepada Allah. Nah, jika orang tuamu menyuruhmu untuk menjauhi Allah, please refuse. But if your parents invite you to kindness, please follow it. Ikutin dia, ikutin kedua orang tuamu. This is bad things and kindness. Oke, teman-teman, kalau misalnya disuruh tidak sholat, jangan mau. Kalau misalnya disuruh sholat, harus mau. Oke? Kalau misalnya teman-teman disuruh berbohong, please tolak. Harus ditolak. Kalau misalnya teman-teman disuruh berkata jujur, ikutin. Karena itu good, bagus. Oke? Subhanallah, ceritanya bagus sekali Teacher Bubu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Imannya sangat kuat
sekali. Dia disuruh masuk kembali ke ajaran berhala, tapi dia tidak mau. Iya, betul Berry. Itu namanya iman yang kuat. Kita harus percaya kepada Allah. We always percaya, believe to Allah. Karena Allah akan membantu kita. Allah help me and us, okay? Kita harus tetap menyembah Allah, sholat pada Allah, berpuasa, zakat, haji, selalu bersyahadat. Itu Allah akan menolong kita, menurunkan kebaikan kepada kita. Berry mau mendengarkan kisah selanjutnya enggak tentang keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, aku mau mendengar apa ya keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Tetap duduk yang manis di rumah. Teman-teman semuanya, Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal atas dua keistimewaannya. Keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mau tahu apa keduanya? Yang pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas, if the pray to Allah, always magic and miracle. Seandainya Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa selalu diijabah oleh Allah. Saking solihnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Keistimewaan kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemanah yang sangat hebat. Dia pemanah yang sangat hebat. Saat dia memanah selalu tepat sasaran. Subhanallah, Masya Allah. Sekarang kita memasuki kisah saat berdoa dan selalu dikabulkan oleh Allah. Itu adalah berkaitan dengan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Muhammad berdoa to Allah. Muhammad asks to Allah, ya Allah, please kabulkanlah semua doa yang didoa kepada Sa'ad. Kabulkanlah doa-doanya ya Allah, karena dia patuh kepada kedua orang tua dan menyayanginya, tetap berbuat baik walau berbeda agama. Akhirnya Allah mengijabah doa Muhammad. Setiap saat berdoa dan mengangkat tangannya, Allah selalu mengabulkan doa-doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia selalu berdoa untuk kebaikan umat Islam pada saat itu. One day, pada saat Umar bin Khattab telah menjadi khalifah, Sa'ad bin Abi Waqqas diminta untuk memimpin perang. Perangnya diberi nama Perang Qadisiyah. Perang ini diperintahkan untuk melawan kerajaan Persia. Bagaimana ceritanya ya? Umat muslim pada saat itu yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki pasukan sebanyak 48.000 saja. Subhanallah, 48.000. Sedangkan pasukan Persia sebanyak 130.000 pasukan Persia. Masya Allah. Bagaimana kisahnya ya? Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah sangat very sedih. Karena apa? Pasukannya sangat sedikit
dibandingkan pasukan Persia. Dan dia berdoa to Allah. And then saat believe to Allah, Allah send help. Allah akan menolongkan, memberi pertolongan kepada kepada pasukan Muslim. Jadi saat sungguh percaya dan dia selalu berdoa di tengah-tengah peperangan. Ya Allah, bantu kami. Di hari pertama, pasukan gajah dari Persia pun datang untuk memporak-porandakan pasukan Muslim. Mereka berlari-lari di sini sehingga membuat pasukan Muslim kacau balau. Pasukan gajah Persia sungguh membuat susah kaum muslimin pada saat itu. Dia mulai berlarian ke sana kemari. Sang gajah lari ke sana kemari sehingga pasukan Muslim kocar-kacir. Pasukan Muslim ikut bingung menghadapi gajah tersebut. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berpikir, bagaimana ya caranya supaya para gajah-gajah ini bisa pergi dari base camp kaum muslimin. Akhirnya Sa'ad berdoa kepada Allah. Di tengah sholatnya Sa'ad pray to Allah. Ya Allah, beri bantuan kepada kami kaum muslimin karena kami sudah kelelahan. Sudah 2 hari mau menuju 3 hari peperangan. Tapi gajah-gajah itu tidak mau pergi. Akhirnya keesokan harinya Allah menurunkan pertolongannya. Allah selalu menurunkan pertolongannya kepada orang yang rajin beribadah. Allah menurunkan badai pasir. Gajah yang tadinya lari di sekitar situ saja mulai lari terbirit-birit karena ada badai pasir. Gajah pun lari tunggang langgang. Pasukan Persia pun ikut lari terbirit-birit. Akhirnya seluruh pasukan Muslim bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya say thanks to Allah. Terima kasih Allah sudah menurunkan pertolongannya. Mereka pun berdoa kepada Allah dan mengucap terima kasih atas bantuan Allah. Akhirnya pasukan Persia bisa dikalahkan dan umat Muslim winner. Umat Muslim bisa menang dan mengalahkan kerajaan Persia di perang Qadisiyah. Alhamdulillah. Pada saat itu umat Muslim yang berjumlah 48 pasukan yang meninggal sebanyak 7.000 orang. Sedangkan pasukan Persia yang meninggal ada 40.000. Begitulah kisah perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang pemberani dan pandai memanah. Bagaimana ya kisah doa mustajab Sa'ad bin Abi Waqqas yang lainnya? Yuk kita simak kisah berikut ini. One day in Mekah ada rumor yang beredar tentang umat Muslim yang disebarkan oleh seorang Quraisy bernama Usama.
He is named Usama. He is kaum Quraisy. Dia menyebarkan keburukan tentang Islam. And then karena rasa marah yang teramat dalam, Sa'ad bin Abi Waqqas pray to Allah again. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat marah sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah. Dia berdoa supaya Usamah ini berhenti atas fitnah-fitnahnya, menyebarkan fitnah kepada umat muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah atas 3 perkara. Yang pertama, ya Allah, please jadikan dia tua, umurnya panjang dan tua. Alisnya sampai menyambung jadi satu, saking tuanya. Pipinya mulai turun, ya, mulutnya mulai tidak jelas saat berbicara. Ya Allah, jadikan dia umurnya panjang, tua, keriput. Dan ya Allah, yang kedua, jadikan apa? No money. Please, jadikan dia tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Dan jadikan dia miskin. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah turunkan dia fitnah. Apa itu fitnah? Sesuatu yang buruk padanya. Saat dia tua, muncullah rumor bahwa Usamah ini adalah pria yang buruk. Dia tidak disukain dengan semua orang di sekitarnya karena dia sangat buruk perlakuannya. Inilah salah satu doa mustajab dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mendoakan orang-orang yang buruk hatinya, bad perbuatannya. Dia doakan karena Usama ini menjelek-jelekan Islam. Masya Allah. Kira-kira apa ya teman-teman yang membuat doa-doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkabul? Masya Allah, ternyata ada two things about kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas bisa diijabah doanya selain doa dari Muhammad SAW kepada Allah. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas sangat menjaga makanannya. Dia selalu makan makanan yang halal, yang baik, yang thayyib. Dicari dari pekerjaan yang halal, dimasak dengan barang-barang yang baik, dan dia makan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina azabannar. Makan dengan right hand, calm down, pelan-pelan, tidak mengecap. Dikunyah sebanyak 33 kali. Subhanallah. Dan yang kedua, he is very love friends, love Islam. Dia sangat sayang dan cinta kepada teman-temannya yang Islam. Tidak pernah mengucilkannya, tidak pernah menzoliminya, tidak pernah mencaci dan memakinya. Subhanallah, hebat sekali ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah, bagus sekali kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Banyak yang bisa diambil. Mulai sekarang aku mau makan makanan yang baik, makan makanan yang thayyib, dan aku juga
Iya teacher Bubu, aku nggak mau sekarang ngejek-ngejek temanku lagi. Aku sekarang mau berbaik hati kepada semua teman dan sayang kepada teman supaya doa-doaku bisa dikabulkan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah, aku suka sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya, alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kurang lebihnya teacher Bubu mohon maaf ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi